Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 1 Maret 2023 tertulis dalam Yesaya pasal 65 ayat 25. Yesaya 65 ayat 25 demikian bunyinya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Gopul dot anak nibiru-biru, marsaroha marjapal, jala singa menggagat panabian songolobu, jala uluk namak kanguluhon orbuk, dang bemajahati manang mangago di sadok dolok kuna badiai ninna Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, pasti kita semuanya menginginkan keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Kita mau damai sejahtera, jauh dari pertengkaran, jauh dari ketakutan atau kegelisahan dan gangguan dari siapapun. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selalu mengharapkan, dan itu juga secara tidak langsung kita juga dituntut untuk dapat mendatangkan damai sejahtera di sekitar kita. Bukan hanya diri kita yang mau aman damai sejahtera, tetapi lingkungan kita akan berdampak juga. Itu sebabnya Allah juga mengatakan sebagaimana dikatakan kepada umat Israel, usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana kamu aku buang, karena jika kotamu kamu sejahtera maka kamu juga akan sejahtera. Tetapi kedamaian dan sejahtera itu tidak dapat keluar dari diri manusia itu sendiri, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika rencana Tuhan dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa manusia, menghapus dosa manusia, mengalahkan kuasa maut iblis, maka akan ada yang disebut dengan langit baru, bumi baru. Dan itu sudah dibuatkan oleh kitab Yesaya. Sebagaimana nas kita pada hari ini dikatakan di situ mulai ayat 17 sampai ayat 25 dikatakan oleh LI janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana dikatakan di situ ada satu perubahan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Di mana dikatakan di situ bahwa akan ada satu peristiwa kejadian di mana alam dan ciptaan Tuhan hidup berdamai. Sama seperti pada awal ciptaan dunia penuh damai dan sentosa. Tetapi karena dosa, kedamaian itu, damai sejahtera sentosa itu hilang. Tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus, kedatangan juru selamat ke dunia ini, dan juga ciptaan yang baru yang dikatakan di situ, yaitu langit dan bumi yang baru. Dikatakan di situ tadi, serigala dan anak domba
akan bersama-sama makan rumput. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita, domba dengan serigala, di mana serigala menjadikan domba menjadi santapannya. Tetapi dikatakan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Yang kedua dikatakan singa akan makan jerami seperti lembu. Singa yang adalah pemakan daging, tetapi dia akan menjadi pemakan rumput. Ular dia hidup dari debu, tidak lagi memangsa makhluk hidup yang lain. Dan dikatakan di situ tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Damang dainang saudara-saudara dikasih oleh Kristus, kalau kita membaca ketika Tuhan menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya dari air bah, ketika Nabi Nuh disuruh untuk memasukkan semua binatang ternak masuk ke dalam bahtera itu, dikatakan di situ bahwa semuanya hidup damai sejahtera, tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang berlaku busuk, karena semuanya mereka diselamatkan dan selamat karena semuanya dapat hidup berdamai dengan orang lain. Sama seperti kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Begitu juga langit dan bumi yang baru. Yang dikatakan di situ, di gunungku yang kudus tidak akan ada yang berlaku jahat, tidak akan ada yang berbuat jahat, yang berlaku busuk di situ, tapi semuanya hidup dengan sesuai aturan daripada Tuhan. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan, problema kehidupan, ingatlah Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah menebus kita. Dan dia sudah menyediakan kehidupan yang kekal di sorga. Dan dia akan datang untuk menjemput kita. Itu sebabnya kita dikatakan dalam kehidupan kita saat ini, bagaimanapun penderitaan kita, bagaimanapun kehidupan kita, ingatlah dunia ini akan kita tinggalkan, karena ini hanyalah dunia yang sementara. Tetapi hidup yang kekal sudah disediakan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Yang kedua dikatakan kepada kita, jadilah pembawa damai sejahtera dimanapun Anda berada. Karena ketika kita melakukan damai sejahtera, maka sekitar kita, bumi ini juga akan senantiasa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini firman mengatakan kepada kami bahwa melalui ciptaan-Mu, langit dan bumi yang baru, maka damai sejahtera akan terjadi kembali karena akibat dosa, segala keamanan, ketidaknyamanan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika Yesus sudah datang, maka dosa sudah diampuni, maut sudah dikalahkan, iblis sudah ditundukkan. Oleh karena itu kami juga mempunyai pengharapan kehidupan kekal. Biarlah kami menjadi agen pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, yang senantiasa berlaku baik, yang senantiasa hidup jujur di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah pekerjaanmu dengan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Horas.